Amin. Setiap kita pasti diberkati. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Hari ini apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara bawa, mungkin itu rasa takut, kelelahan atau kekecewaan, mari kita datang kepada Tuhan dan nyatakan bahwa Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dunia berulang,
boleh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Silakan untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Seru banyak yang percaya kalau kita punya Allah yang dahsyat, boleh katakan amin. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita, satukan suara kita untuk memuji. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
untuk duduk kembali. Tidak semua doa dijawab dengan secepat yang kita inginkan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu, untuk menanti. Dari masa itu, Tuhan sedang membentuk hati kita untuk tetap percaya dan tetap setia kepadanya. Biarlah kita mau mengizinkan Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Biarlah Tuhan kami percaya, walaupun doa kami tidak dijawab seperti yang kami inginkan Tuhan, tapi kami percaya kalau waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kau punya waktu yang tepat Tuhan untuk menjawab setiap doa kami Tuhan. Biarlah kami di masa penampilan ini boleh belajar setia Tuhan, boleh belajar taat kepada-Mu Tuhan.
Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau juga akan mengurapi Pastor Yuni Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau akan mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biar apapun yang kami dengar Tuhan, kalau firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Ya. Sukacita di pagi yang cerah ini, kita masih menyiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Semua sudah siap untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Hati kita sudah disenangkan ya. Dan Tuhan, kita percaya Tuhan juga disenangkan lewat pujian kita. Walaupun tidak sempurna, tetapi saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh, Tuhan senang. Dan pujian kita boleh diterima sebagai persembahan yang berharum ya. Tadi pujian yang terakhir mengatakan bahwa tidak selalu Tuhan tuh menjawab doa. Benar demikian gitu ya. Sebetulnya Tuhan tuh selalu menjawab doa kita. Cuma mungkin kita kadang nggak sadar. Ya, kadang jawaban Tuhan tuh bukannya kepengennya kita, tetapi semakin lama kita mengikut Tuhan, kita akan menyadari ya bahwa perjalanan kehidupan ini pun kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan, jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya ya. Banyak orang taat kepada Tuhan selama doa mereka terjawab. Namun ketika doa belum terjawab, mereka kadang mulai bertanya, Tuhan sampai kapan aku harus menunggu jawaban doa? Kebanyakan orang pengen cepat dijawab doanya ya. Zaman sekarang semua zamannya instan, segala-galanya pengen serba cepat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketaatan kita itu bergantung pada jawaban Tuhan atau pada siapa Tuhan itu? Sekali lagi saya tekankan pertanyaan ini. Apakah ketaatan kita itu bergantung pada jawaban Tuhan? Oh, kalau dijawab doanya kita taat. Atau pada siapa Tuhan itu? Ya, kita semua menyembah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Nah, saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan mengenai menunggu dalam ketaatan atau waiting in obedience. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami oleh setiap orang percaya, ya, bahwa menanti di dalam ketaatan ini seperti apa. Yang pertama adalah ketaatan bukanlah transaksi dengan Tuhan. Kadang kita secara nggak sadar mungkin nggak bilang gini ya, Tuhan. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang baru pertama percaya nih sama Tuhan, pengen kayaknya muji Tuhan ya. Tuhan, nanti kalau Tuhan jawab doaku, aku mau apa gitu. Jadi sepertinya kayak transaksi ya. Atau malah dibalik gitu ya. Saya mau mengerjakan ini, pelayanan atau apapun kalau Tuhan jawab doaku gitu ya. Kadang mungkin secara nggak sadar seperti itu. Tapi ketaatan bukanlah transaksi dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan apa? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi letaknya adalah terletak pada kasih kita kepada Tuhan. Ya, taat di sini bukan berarti taat hanya sebagai kewajiban semata. Jadi mungkin lagi pertama kita kalau dalam perjanjian lama itu ya hukum Tauratnya, orang taat karena takut. Wah, wajib nih ngikutin. Kalau nggak aku dihukum. Bahkan ada yang misalnya nggak taat sama firman Tuhan mati saat itu juga gitu ya, itu kan di hukum Taurat. Tapi kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan, hidup dalam zaman anugerah. Tetapi jangan kebablasan. Kadang kita mungkin terlena ya dengan kenyamanan kehidupan ini. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dikatakan kita otomatis akan menuruti segala perintah Tuhan ya. Kita taat karena mencintai Tuhan, bukan supaya Tuhan membayar ketaatan kita, ya. Karena kita udah sebetulnya ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita nggak sanggup bayar sebetulnya. Jangan dibalik ya. Kita taat itu karena mencintai Tuhan, bukan supaya Tuhan membayar ketaatan kita. Itu yang pertama. Itu harus kita pahami. Jadi ketaatan itu bukan transaksi, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya.
Katakan aja dalam hati, aku mengasihi Engkau Yesus, gitu ya. Kita harus sering-sering berkata demikian. Sama ketika kita punya pasangan, bagaimana kita bisa mengasihi pasangan. Di sini kalau yang masih punya pasangan bersyukur, kita syukuri kehidupan tuh hanya sementara. Nanti kalau misalnya orang yang kita kasih sudah pergi dari dunia ini menghadap Tuhan gitu, kadang-kadang kita kan suka kangen ya. Kita bisa nangis sendiri, aku kangen gitu. Sama masih hidup, nyatakan itu. Kalau ada pasangan suami ke istri, istri ke suami, I love you, aku sayang kamu, itu tiap hari itu, ya kan? Jadi justru waktu kita hidup, kita gunakan untuk terus meningkatkan kasih kita, ya. Nah, yang kedua, Tuhan mempersiapkan orang yang taat melalui proses yang panjang. Luar biasa, saudara. Jadi ketaatan ini dicapai ternyata bukan dalam waktu yang pendek, nggak ada yang instan gitu ya. Kalau mie instan, artinya orang-orang sekarang kalau disiapin makanan sehat, mungkin pembuatannya prosesnya panjang gitu ya. Harus nyiapin ini yang sehat gitu. Karena orang disuruh makan nggak enak katanya rasanya gitu ya, padahal untuk kesehatan kita. Tapi kalau yang instan gitu ya, saya juga masih suka mie instan gitu ya, tapi udah dibatasi gitu ya, gitu ya. Ini enak ya, bumbunya instan, semuanya instan gitu ya. Jangan ya. Nah, itu intermezzo aja. Jadi Tuhan mempersiapkan orang yang taat melalui proses yang panjang. Kita akan belajar pagi hari ini dari kisah Esther. Siapa yang tahu kisahnya Esther? Siapa yang pernah baca kitab Esther? Di sini ada yang namanya Esther. Temennya Esther ya. Esther tuh wanita yang cantik dikatakan ya. Nah, Esther ini asalnya adalah wanita biasa, wanita dari desa ceritanya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kita tahu kisah Esther, dia jadi ratu gitu ya. Dan proses untuk menjadi ratu itu panjang. Ketaatan dibangun jauh sebelum ujian besar datang. Nanti saudara bisa baca di kitab Esther. Saya juga punya novelnya, karena saya tertarik ya di dalam kitab Esther ini. Ada pekerjaan Tuhan di dalamnya yang luar biasa gitu ya. Dan ternyata lebih dalam dari yang kita duga. Bukan hanya kita cerita kayak baca kisah novel belaka gitu, tetapi di situ ada kisah yang mendalam antara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Esther terbiasa dengan hal-hal yang kecil. Dia taat, ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Dia ini diasuh oleh Mordekai. Sebetulnya itu sepupunya, tapi karena umurnya jauh kayak pamannya gitu ya. Pengganti orang tuanya, karena Esther ini adalah yatim piatu. Itu adalah latar belakangnya, dia tak punya orang tua sebenarnya. Dan ia tuh taat sama Mordekai, nggak pernah memberontak. Jadi suatu hari ketika di kota itu, benar-benar kayak dongeng ya bacanya ya. Di kota itu ada Raja Ahasiweros mencari ratu untuk pengganti Ratu Wasti. Mordekai ini, itu juga saya percaya karena terus semua ada tuntunan Tuhan di dalamnya gitu ya. Nyuruh Esther ikutan undian ini. Dan Esther nggak nolak, nggak bilang, siapalah aku ini, aku gadis desa, atau aku nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi dia taat ngikutin. Dan proses sebelum jadi ratunya loh gitu, itu kan masuk sayembara ceritanya ya. Untuk pemilihan, sekarang banyak ajang-ajang seperti itu. Sebetulnya kelihatannya kayak instan. Kita ngelihat misalnya kayak program apa-apa, titik-titik idol misalnya ya. Kita suka nonton kan gitu. Prosesnya jadi juara dalam waktu mungkin dalam setahun ini akhirnya terpilih juara yang pertama misalnya. Tapi proses orang itu tersebut untuk menjadi penyanyi tentunya nggak instan. Sama dengan Esther ya. Esther ini tidak memberontak kepada Mordekai dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, ternyata Tuhan sedang mempersiapkannya melalui proses yang mungkin ia tidak pahami, ya nurut aja gitu. Waktu suruh masuk ke penseleksian ya, itu nggak langsung dicering atau dia digosok dulu, mungkin kulehe ya, bahasa Jerman kulehe gitu ya. Si Esther ini pertama gadisnya sederhana, nggak dandan gitu. Di sini ibu-ibu cantik-cantik ya, nggak dandan gitu, nggak dipandang sama orang juga. Tapi dia mungkin dimandiin sama kembang 7 rupa gitu ya, sampai bersih, dilulur ya. Supaya dakinya ngolotok, jadi putih gitu ya. Nah itu Esther ngalamin seperti itu. Dan
nggak 1-2 hari, saudara, bulanan. Nanti masuk proses lagi gitu ya, diajar jalan, diajar sikap gitu ya, tapi dia nurut. Menjadi ratu bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari persiapan Tuhan. Saat itu Esther belum tahu mengapa Tuhan menempatkannya di istana. Sampai akhirnya menempatin di istana, dia masih takut-takut gitu ya. Kalau disuruh Mordekai, dia mau taat, tapi dia masih ada ketakutan gitu ya. Nah, mungkin hari ini kita juga belum mengerti mengapa Tuhan membawa kita melalui proses tertentu. Tetapi ketaatan kita hari ini bisa menjadi persiapan bagi rencana Tuhan esok hari. Percaya saudara? Jadi kadang-kadang kita melakukan ketaatan yang kecil-kecil yang kelihatannya nggak dipandang oleh manusia. Mungkin kita juga menganggap, biasa aja ini. Tapi ketika kita taat, melakukannya dari hari demi hari, kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ada rencana Tuhan yang indah buat kita esok hari. Amin. Ya. Kemudian next, di dalam masa penantian itu, ketaatan Esther diuji. Ya, ceritanya dia udah dipilih nih dari sekian ribu atau ratus wanita, gitu. Akhirnya terpilih satu, ya, terpilih satu. Bukan hanya sekedar cantik, tetapi karena mungkin sikapnya elok, budinya elok, gitu, sehingga raja yang tadinya nggak kenal Tuhan mungkin langsung itu tuntunan Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan, memilih Esther. Waktu masuk ke dalam istana, saudara, dia dikasih dayang-dayang. Suatu saat ketika keadaan asalnya aman, tetapi karena ada satu orang, ini juga semua ada dalam skenario-nya Tuhan sepertinya gitu ya. Bukan orangnya jahat, itu skenario-nya Tuhan. Memang ada di dalam dunia ini kan ada orang yang jahat, mungkin ada yang sirik sama kita, ada yang mungkin orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita. Tapi kita percaya Tuhan bisa pakai itu untuk mewujudkan rencananya yang indah, termasuk dalam kisah Esther ini, ya. Dikatakan ada seseorang yang iri. Sebetulnya bukan iri ke Esthernya, tapi ke pamannya itu, ke saudaranya itu ya. Namanya Haman. Dia berencana untuk membunuh Mordekai gitu. Haman ini punya niat yang nggak baik gitu ya, saudara. Nah, sampai suatu saat Mordekai ini mendapat ancaman pembunuhan. Bukan itu aja, oleh karena siasat liciknya Haman, sampailah kepada raja. Padahal raja nggak ada urusan apa-apa sama Mordekai gitu ya. Tapi ini singkat cerita, akhirnya Haman ini bisa berhasil mendapatkan perintah atau keluarlah titah dari raja bahwa seluruh orang Yahudi di wilayah benteng Susan itu, di daerahnya Ahasiweros itu dicari, dibunuh gitu. Nggak tahu itu siasatnya Haman gitu ya. Pertama, karena cuman si Mordekai ini nggak mau sujud, nggak mau menghormati Haman gitu ya. Mordekai ini saya percaya dia hanya mau sujud dan menyembah kepada Tuhan, makanya dia nggak menghormatin Haman gitu, bukan karena dia kurang ajar enggak gitu ya. Nah, kemudian ketika menghadapi ancaman pembunuhan itu, Esther kan termasuk orang Yahudi. Dia menghadapi di masa penantian ini ketaatan yang diuji. Dia juga dakdikduk di dalam istana. Mordekai bilang, jangan kamu kira kamu tinggal di istana kamu akan lolos. Sampai akhirnya dia harus melakukan puasa. Esther ini berpuasa. Itu adalah satu bentuk ketaatan ya. Mungkin saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Bukan dibutuhkan hanya doa aja, tapi puasa untuk mengendalikan dirinya luar biasa ya. Untuk menahan hawa nafsu, lapar nggak makan aja, itu juga luar biasa itu, gitu ya. Jadi bukan perkara itu aja, tapi Esther percaya bahwa di dalam puasanya itu turun bantuan. Nah, itu bantuannya dari Tuhan, gitu ya. Dan Esther menunggu waktu yang tepat. Dia nggak terburu-buru, dia kan ratu. Bisa aja dia misalnya, aku udah jadi ratu nih, minta aja kepada raja gitu. Tapi dia nggak mau melangkahi Tuhan. Dia menunggu waktu yang tepat, tidak bertindak tergesa-gesa, dan tetap percaya meskipun belum melihat hasil. Mungkin saat ini pun demikian. Secara manusia kita ketika menunggu jawaban doa, kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan suruh, melakukan firman Tuhan, berusaha melakukan gitu ya. Kesulitan datang bertubi-tubi. Mungkin iman kita udah mulai sedikit goyah dan berniat, Tuhan sampai kapan aku bertahan gitu ya. Tetapi dikatakan tetap teguh, dikatakan lakukan doa, baca firman terus. Pikiran kita ini
bisa diubahnya dengan bukan kekuatan sendiri, tetapi pertolongan Tuhan. Ketika kita makan banyak firman, yang keluar firman Tuhan. Jadi kita mengucapnya firman Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita menunggu waktunya Tuhan, nggak tergesa-gesa. Kadang tadi ya, manusia tuh senangnya cepat-cepat gitu. Ini kali jawaban Tuhan. Kita nyoba-nyoba nih. Akhirnya banyak kesulitan kan. Kadang-kadang nyadarnya saudara, ketika kita misalnya punya satu keinginan gitu ya, satu keinginan, terus kita bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri, ya berusaha aja lah gitu. Kita nggak tanya Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang banyak kegagalan, terus kita bilangnya gini, gagal satu kali nggak apa-apa, mungkin Tuhan izinkan. Tetapi benarkah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan gitu ya? Jadi kita mesti peka, makin peka. Dan lewat proses itu saya juga terus makin belajar ya, makin belajar. Ketika kita menunggu jawaban Tuhan, kita nggak tergesa-gesa, tunggu hikmat Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Kadang Tuhan akan tunjukkan melalui orang-orang, melalui firman Tuhan yang kita baca gitu. Oh, seperti ini langkahnya gitu ya. Tuhan tidak sedang mempersiapkan Esther ketika krisis datang. Tuhan sudah mempersiapkan Esther jauh sebelum krisis itu terjadi melalui kehidupan yang penuh ketaatan. Mungkin kita mengalami situasi hati yang serupa dengan Esther, walau masalahnya berbeda. Tapi kita bisa mengambil sikap seperti Esther, memiliki ketekunan dalam doa bahkan puasa, tetap percaya pada waktunya Tuhan, tidak memaksakan kehendak, walau kita tetap harus melakukan usaha yang sejalan dengan iman, ya, dengan firman Tuhan. Ketaatan hari ini mungkin belum menunjukkan hasil, tetapi justru sedang mempersiapkan kita untuk rencana Tuhan di masa depan. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 kita akan baca. Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita sering berkata mungkin, pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Tetapi itu kan omongan kita, yang kita katakan mungkin dalam waktu singkat. Aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Tetapi prosesnya panjang, saudara. Menimbulkan pengharapan ini kita lihat bahwa asal mulanya kita ini dikatakan bermegah dalam kesengsaraan kita. Ketika kita diizinkan Tuhan melalui tantangan-tantangan kehidupan ini, ya, bisa jadi sih pertama juga karena mungkin kita melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita terus mencari Tuhan, Tuhan akan ngajarin kita. Oh, nggak boleh gitu ya. Kita melewati masa-masa sulit gitu. Tetapi kita mau terus tekun melaluinya bersama bimbingan Tuhan. Dikatakan itu akan menimbulkan ketahanan iman, ya. Seberapa besar ketahanan kita bukan diukur dari kekuatan kita. Mungkin seorang wanita kita juga kadang melalui masa lemah, ya, ketika kita mungkin mengalami sakit atau kita di rumah tangga butuh sesuatu. Ibu-ibu tuh kadang-kadang nggak hanya repot di dapur ya, harus bisa ngatur keuangan gitu. Seberapa yang diberikan suami, kalau masih punya suami, kalau enggak ya seadanya yang kita genggam itu bisa kita atur. Itu butuh ketekunan, saudara. Dan ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, dikatakan kita akan terus diperkuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan takut untuk terus melangkah bersama Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan apa? Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan yang membentuk seseorang menjadi tahan uji dan menghasilkan kedewasaan, saudara. Jadi kita percaya bahwa ketekunan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan itu adalah ujian terhadap iman kita. Penantian kita bukan waktu yang sia-sia. Di dalam penantian itu Tuhan sedang membentuk karakter orang yang mau taat, ya. Termasuk ketika kita membimbing anak-anak kita yang masih kecil, orang tuanya harus sabar, ya. Membentuk karakter itu tidak mudah, tapi saya percaya orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan membimbing anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Kalau yang nggak kenal Tuhan,
ya nanti anak-anaknya seperti apa akan kelihatan buahnya setelah dia dewasa gitu ya. Jadi kita harus percaya ya bahwa ikut Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Ya. Menunggu bukan berarti Tuhan diam. Seringkali justru saat kita menunggu Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ya, jadi tetap percaya kepada Tuhan bahwa waktunya selalu tepat. Ini yang ketiga. Tuhan bekerja pada waktunya. Ya, biarkan Tuhan bekerja pada waktunya. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita pahami ketika kita membaca kitab Ester juga. Bagaimana ya seorang Raja Ahasiweros tiba-tiba suatu hari dia dibuat tidak bisa tidur. Mungkin kalau nggak bisa tidur bukan hanya kali itu aja gitu ya. Tetapi saat itu benar-benar ditulis di dalam kitab itu raja itu nggak bisa tidur sehingga dia membuka, dikatakan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam kerajaannya selama ini, sehingga dia menemukan ketika dia membaca ada perkataan bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya karena ada seseorang yang mau memberontak kepada raja dan mau membunuh raja, dan Mordekai dikatakan menolong gitu, nggak langsung menolong rajanya tapi orang itu nggak jadi membunuh raja ya. Nah, bayangin itu lagi baca-baca matanya bisa tertuju kepada itu raja, kepada kisah Mordekai. Itu adalah tuntunan Tuhan, sehingga dikatakan dia manggil pengawal-pengawalnya. Ini kisah ini luar biasa nih, saya diselamatkan, saya nggak jadi mati. Orang ini udah dikasih penghargaan belum? Ya kelihatannya luput. Waktu itu Mordekai nyelamatin raja tapi dia nggak dikasih hadiah. Tapi Mordekai juga taat gitu ya, karena dia dikatakan fungsinya sebagai pengawal, dia menjaga raja gitu. Dia tetap berlaku dengan baik. Dan akhirnya Mordekai dihormati karena berjasa. Dan Haman akhirnya menerima hukuman yang tadinya mau mencelakakan Mordekai. Semua ada alur ceritanya. Ketaatan akan berbuah pada waktunya Tuhan. Di dalam Ester 4 ayat 14 dikatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat ini mengingatkan bahwa seringkali kita baru memahami alasan dari penantian setelah kita melihat pekerjaan Tuhan. Karena kita nggak tahu ya yang mau dikerjakan Tuhan esok hari apa. Kita nunggu-nunggu gitu. Tapi jangan nunggu-nunggu untuk wah kita kan punya pengharapan kan ya. Saya pengen ini Tuhan, ya udah serahin aja sama Tuhan. Tapi kita nggak boleh kecewa ketika besok mungkin kita mengharapkan jawaban doa nggak kejadian hari ini. Kita jangan jadi kecewa. Tapi itu adalah proses kita menunggu atau menanti waktunya Tuhan. Esther tidak tahu sejak awal mengapa ia harus melalui semua proses itu. Baru kemudian ia menyadari Tuhan telah mempersiapkannya untuk momen yang sangat penting. Tuhan mengangkat keadaannya, yang diselamatkan bukan hanya Esther aja tapi seluruh bangsa Yahudi. Semua terjadi pada waktu yang tepat. Itu rancangan Tuhan. Meski ada proses yang sulit yang harus dilewati, demikian juga kita. Kita nggak tahu sedang dipersiapkan apa. Ibu Hera sedang dipersiapkan Tuhan untuk apa. Terus Bapak Giokan dipersiapkan Tuhan untuk apa. Tapi kalau kita taat, kuncinya apa? Taat. Taatnya bukan sama manusia. Kalau di kerjaan ya harus taat sama pimpinan gitu ya. Nggak bisa kalau orang kerja di perusahaan terus taatlah sama majikan, aku mah taatnya sama Tuhan gitu. Tetap harus mentaati tuannya gitu. Tetapi yang paling utama adalah kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Berarti taat kepada firman-Nya dikatakan. Dan kita percaya bahwa masa penantian kita nggak pernah sia-sia. Walaupun harus kita lalui dengan air mata, mungkin perjuangan, tetapi ada ayat mengatakan tetaplah menabur, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jangan patah semangat, jangan kadang-kadang kalau lagi masa sulit kita jadi bandingin sama orang, berpikiran negatif. Tolak itu dalam nama Yesus. Penuhi hati dan pikiran kita dengan firman-Nya. Ingat bahwa masa penantian kita nggak sia-sia asal bersama Tuhan. Amin. Kesimpulannya, ketaatan bukan tentang memaksa Tuhan mengikuti waktu kita. Ketaatan adalah memilih tetap setia sampai waktu Tuhan dinyatakan. Tetap setia, saudara. Meski jalannya tidak mudah, bahkan harus lewat penderitaan atau air mata, tapi pastikan Tuhan ada bersama kita. Next. Ketaatan itu tidak bergantung pada kapan Tuhan bertindak, tetapi pada siapa Tuhan itu. Kita pastikan bahwa kita tetap menyembah nama Tuhan Yesus. Ya, ikuti Tuhan.
Jangan beralih kepada yang lain ketika masa sulit itu, atau tergoda ikut cara ini, ikut cara itu. Tetap fokus sama Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan tetap taat, bahkan ketika ia masih menunggu, belum tahu nih jawaban Tuhan. Bisa tadi ya, Pujian mengatakan mungkin aja Tuhan nggak menjawab doa, dalam tanda kutip artinya dia menjawab lebih dari yang kita pikirkan atau kita harapkan, ya. Tapi nggak ke situnya, tapi tetap cintai Tuhan aja dan tetap taat. Ketaatan akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita taat, kita otomatis makin dekat sama Tuhan, ya. Kadang-kadang, yuk hanya dekat Allah saja, kita tenang, ayo dekat sama Tuhan. Ya taat kuncinya, taat. Makin taat, kita makin dekat sama Tuhan. Kalau kita udah taat, intim sama Tuhan, benar-benar nurut sama Tuhan, apa yang nggak dikasih Tuhan buat kita sih, gitu ya. Orang yang berani melangkah lebih dalam lagi, dia akan mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ini saya dapat tadi pagi, saudara, waktu ada yang mengirim renungan, ya. Kalau di grup besar saya bagi bahwa ada ayat firman Tuhan mengatakan kita melangkah nggak hanya di pantai yang dangkal aja, tapi kita harus melangkah lebih dalam. Sama ketika Petrus disuruh sama Tuhan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Terus Petrus bilang, Tuhan udah semalaman aku berusaha untuk mencari ikan, tapi nggak dapat. Itu siang-siang, saudara, biasanya kan nyari ikan tuh malam gitu ya. Tapi nggak ada yang perkara yang mustahil buat Tuhan. Petrus taat, dan dia pergi jauh ke arah laut yang lebih dalam, dan dia menjaring mendapat ikan ratusan ekor, ada 153 ekor. Itu luar biasa. Jadi beranilah untuk melangkah lebih dalam lagi, bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan Tuhan. Alami perbuatan Tuhan yang luar biasa. Berani meninggalkan zona nyaman. Artinya zona nyaman ini ya, kita mau pikul salib tadi melalui masa proses atau penderitaan, tapi bukan karena dosa ya menderitanya. Tapi zona nyaman, aku udah nyaman segini-gini aja, ya udah, kita akan stuck di situ. Tapi kita harus berani melangkah dan tambah dewasa rohani. Proses dewasa rohani ini adalah proses terpanjang karena tidak ada titik berhentinya, tapi dilakukan sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena itu akan menuntut kita untuk terus membuka jalan ke surga, supaya kita nggak jatuh di tengah jalan. Jadi biarlah kita mau terus dibimbing Tuhan, ya. Tuhan memberikan hikmat kepada kita agar apa yang mungkin saat ini belum kita mengerti ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan belum ngerti, minta pertolongan Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan ke depan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh terus mengingatkan kita dan membuat kita paham bahwa ketaatan itu sekali lagi bukan karena transaksi, ya saudara, ya. Jadi kita taat karena Tuhan mau membayar kita atau udah membayar kita, oh ya aku taat, enggak. Tapi ingatlah bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mau taat sama Tuhan, mau taat semuanya. Amin. Saya juga mau belajar taat sama Tuhan aja, ya. Biar perkara-perkara perbuatan ajaib boleh Tuhan nyatakan terus dalam kehidupan kita, dan kita akan dipakai menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Jangan takut untuk menderita, jangan takut walaupun saat ini mungkin keuangan kita enggak banyak. Kita mungkin bermimpi pengen jadi konglomerat, ya. Tapi Tuhan nggak membiarkan kita melarang kok. Tuhan pasti akan mencukupi kita, cukup makan. Kita punya anak, kita masih punya pasangan, bersyukurilah hal-hal yang kecil. Nah, dalam hal kecil Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, kita pahami kata-katanya bahwa masa penantian ini bukan masa yang membuat kita menderita, tetapi masa penantian Tuhan adalah masa yang indah, di mana kita menunggu-nunggu, ya. Artinya bukan menunggu kita diberkati Tuhan, ya, tapi menunggu Tuhan tiap hari selalu membimbing kehidupan kita. Amin. Haleluya. Masa penantian, masa yang indah, walau tak mudah, namun ku mau bersabar bersama Tuhan, semua akan indah. Bila ku tak mampu, Tuhan kan
memuji Tuhan, kami bisa bersyukur, kami masih bisa juga berkumpul dengan saudara seiman, keluarga yang kami kasihi. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu pagi hari ini juga terus mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap taat. Apapun proses yang sedang kami jalani hari ini, mungkin prosesnya sudah panjang, saudara, yang saudara kami sedang kerjakan, Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kalau kami terus bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya, maka kami percaya proses ini akan terus menolong kami untuk kami terus teguh di dalam iman, melewatinya dengan ketekunan, karena kami percaya suatu saat akan menghasilkan buah yang matang, buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, biar pada saat ini kami diberikan keteguhan hati untuk terus menabur di dalam kebaikan. Dan karena kami percaya benih yang ditabur di dalam kebaikan, benih yang ditabur oleh kebenaran firman Tuhan akan tumbuh menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang juga membawa berkat, bukan hanya untuk diri kami, juga untuk orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami, Tuhan Yesus, setiap keluarga di tempat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar mereka terus mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus terus melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau, biarlah kami juga boleh menyatakannya tiap hari bahwa kami terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami. and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk berkumpul bersama kami menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Kemarin Calvary Youth baru aja mengadakan Calvary Flix. Penasaran kan keseruannya seperti apa? Let's check out the recap. I can only imagine. Surrounded by your glory, one with my heart free. Jangan lupa bersyukur. We are not alone. Ratingnya 9/10. Keren. Sedih. It is well with my soul. Yeah, I can only imagine. Gimana? Seru kan? Selain nonton bareng, kita juga bisa dapetin pesan firman Tuhan lewat setiap film yang kita tonton loh. Bagi kalian yang mau nonton kayak Calvary Flix tadi dan berbagai acara seru lainnya, Bisa join di Calvary Youth edisi spesial setiap 1 bulan sekali. untuk info detailsnya akan diumumkan oleh youth leader di setiap bulannya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tapi tenang, selain acara-acara seru seperti tadi, ibadah Calvary Youth bakal tetap ada kok. Jadi, bagi yang masih muda-muda seperti para teenagers, youth, college, and young adult, Yuk buruan gabung di setiap hari Sabtu di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore.
So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa bagi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you all guys there. Untuk seluruh jemaat, setelah pulang ibadah, kami GBS Kalvari sedang menjual roti dengan berbagai macam rasa untuk pengumpulan dana gereja. Jadi bagi para jemaat yang mau ikut berpartisipasi dalam pengumpulan dana gereja, jangan lupa mampir dan beli rotinya di counter yang ada di depan gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan Yesus melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung Melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Tiba saja kita akan jalankan persembahan yang satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku
Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mendapatkan kelepasan, sudah mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami semua yang sedang dalam pergumulan masalah-masalah kami, Tuhan sedang menyiapkan jalan buat kami. Tidak ada jalan yang tertutup. Semua jalan akan terbuka oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Kami akan melihat semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang juga mengikuti ibadah online, nggak bisa hadir pada hari ini Bapak. Tuhan berkati mereka semua, dan biar mereka semua juga boleh mengalami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka semua juga boleh ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapak. Kami pada saat ini Tuhan Yesus menyelipkan doa untuk Baby K, Tuhan Yesus. Baby K yang baru berumur 1 tahun, yang sedang dirawat di rumah sakit Bunut, anak dari Ibu Harni. Kita akan satukan hati buat Baby K. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Kami dan seluruh jemaat pada saat ini berdoa, memohon urapan Tuhan. Kami berdoa untuk Baby K, Tuhan Yesus, yang mengalami sakit yang cukup parah, sedang ada di ICU saat ini karena penyakit paru-paru. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Semua virus, semua kuman, dan juga semua hal yang membuat paru-parunya menjadi tidak baik, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Kesembuhan buat BBK dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Kau bisa memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk kami semua pada hari ini, kami percaya hari Minggu ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan keajaiban Tuhan, dan kami boleh mewartakan kepada banyak orang tentang Yesus, tentang pertolongan Tuhan, terutama untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Biarlah setiap orang juga boleh Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka semua boleh diselamatkan. Kami mau melakukan firman Tuhan sepanjang minggu ini Bapak, seumur hidup kami, agar kami belajar taat seperti Esther. Kami akan melihat Tuhan Yesus, walaupun dalam proses pada saat ini Tuhan Yesus, mungkin kami tidak kuat, mungkin kami hampir gagal, tetapi kami percaya ada Roh Kudus yang menguatkan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan sampai kepada akhirnya, dan kami menjadi pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, terimalah berkat yang besar di surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Selamat malam jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you.